maaf guys. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Kira. Saya dari kelas AKM 6 dan yang di samping kanan saya bernama Nur Fatihatul Bemusa, kelas DKM 6. Oke, dan di samping kiri saya Nabila Rahayaan dari kelas AKM. Oke guys, teman-teman, hari ini kita akan mereview film yang berjudul Stip dan Pensil. Oke, yang dimana pemainnya itu ada siapa aja guys? ada Ernest Prakasa, kemudian ada Tajana Sapira, kemudian ada Indah Permatasari, ada Erdit Erwanda, ada Muhammad Iqbal Sulaiman, ada Panji Pragiwaksono, ada Ari Kriting, ada Gita Bebita, terus Ada Rangga Azof, Aditya Alpati, sama Tora Sudiro guys, gitu. Itulah guys. Langsung aja sih. Iya, masuk aja. Kami akan menceritakan tentang Stip dan Pensil. Kita ceritakan dulu untuk sinopsisnya ya guys. Jadi sinopsis dari film Stip dan Pensil ini bercerita ada 4 sekawan yang bernama Tony, Bubu, Agis, dan Saras. Nah, mereka berempat ini adalah anak-anak dari golongan orang kaya atau dari golongan orang-orang kaya lah gitu ya guys ya, dan dikenal sombong. Nah, oleh karena itu Tony, Agi, Bubu, dan Saras atau keempatnya ini, 4 sekawan itu sering menjadi bahan bulian di sekolah atau bahan cemoohan di sekolahnya. Nah, suatu hari Pak Adam yang menjadi gurunya atau yang berperan jadi gurunya ini yaitu Panji Pragiwaksono ini meminta siswanya ini untuk membuat esai yang bertema tentang kehidupan sosial. Empat sahabat ini awalnya merasa kesulitan karena tak mempunyai pengalaman langsung dengan masyarakat. Namun pada akhirnya mereka sepakat ingin keluar dari zona nyaman dan siap mengangkat isu pendidikan di keluarga masyarakat kurang mampu. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film Stip dan Pensil ini salah satunya adalah betapa pentingnya pendidikan bagi generasi bangsa. Karena pendidikan ini mempengaruhi beberapa aspek. Salah satunya itu aspek kesehatan, aspek lingkungan, aspek sosial, dan lain-lain. Gitu ya guys. Dan ya. aspek pendidikan. Ya, dan aspek pendidikan juga. Gitu ya guys. Ya, karena kan ya seperti yang kita ketahui ya, yang kita sudah tonton di film Stip dan Pensil ini, betapa minimnya pendidikan sehingga mereka makan saja tidak mencuci tangan, tidak mengenal huruf, tidak tahu baca, dan di film itu mereka lebih mementingkan uang ketimbang dari pendidikan. Jadi dengan sekolah bukanlah hal yang mudah. Kita harus hadapi berbagai rintangan seperti kekurangan dana, bahan bangunan, dan selain itu kita juga harus berhadapan dengan penolakan dari masyarakat sekitar yang tidak percaya mereka. Meskipun penuh dengan rintangan, mereka tidak pernah menyerah dengan berkat kerja keras dan kekompakan mereka berhasil membangun sekolah darurat dan memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak di sana. Pelajaran atau pengalaman ya guys, salah satunya itu betapa pentingnya pendidikan, karena pendidikan ini penting sekali untuk generasi anak bangsa kita, sebab pendidikan ini dapat mempengaruhi beberapa aspek, salah satunya aspek lingkungan, aspek kesehatan, aspek sosial. Ya, itu ya guys. Ya, karena kan di film ini yang ditayangkan karena saking minimnya pendidikan, saking tidak tahunya pendidikan di tempat atau di kolong jembatan yang mereka tempati, mereka tuh tidak tahu baca sama sekali. Kemudian kalau dari segi kesehatannya, memang karena mereka berhadapan atau tinggal di lingkungan yang memang tidak layak sama sekali untuk dihuni, yang dimana di kolong jembatan ini berdekatan dengan sampah yang bertebaran di mana-mana, sungai yang memang tidak layak untuk digunakan sama sekali, sedangkan mereka menggunakan itu sebagai hunian mereka gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga sehingga banyak sekali penyakit yang
sehingga banyak sekali penyakit yang dapat ditemui. Salah satunya di awal film itu ada penyakit TBC, kemudian bisa penyakit asma gitu ya guys ya, saking karena tidak layaknya dihuninya gitu. Dan terus kebersihan, salah satunya kebersihan, kondisi di mana kondisi di kolong jembatan itu kumuh dan tidak higienis digambarkan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak di sana mudah terserang penyakit. Dan di film ini pentingnya menjaga kebersihan dan membantu meningkatkan kesehatan untuk anak-anak di sana. Kemudian dari segi gizi, Nah, film ini juga menunjukkan bahwa anak-anak di kolong jembatan itu kekurangan gizi. Nah, hal ini menyebabkan mereka itu mudah terserang penyakit dan mengalami perkembangan yang tidak terhambat ya. Oke guys, kalau dari sisi lingkungannya di film Stick dan Pensil ini juga mengangkat isu lingkungan ya, yang dimana kondisi kolong jembatan yang sudah saya jelaskan tadi itu tuh kumuh dan tercemar, digambarkan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan anak di sana itu mudah terserang penyakit. Nah, film ini menunjukkan bahwa bagaimana sih menjaga kebersihan lingkungan, kemudian hidup selaras dengan alam dapat membantu meningkatkan kualitas hidup, serta aspek lingkungan yang ditekankan dalam film ini adalah kebersihan lingkungan gitu. Kemudian yang keduanya itu ada selain lingkungan ya, kebisingan juga mempengaruhi. Nah, kebisingan mempengaruhi karena apa? Karena kan mereka tinggalnya di bawah kolong jembatan. Nah, di bawah kolong jembatan ini, di atasnya itu kan otomatisnya ada kendaraan atau transportasi yang setiap harinya berjalan. Nah, dari suara kendaraan ini bisa membuat anak-anak tidak nyaman. Dari kalau misalnya sudah membuat anak-anak tidak nyaman, mulai dari ininya kondisi lingkungannya, otomatisnya pendengarannya juga akan terganggu seperti itu. Dapat kita ketahui bahwa di Jakarta ini yang tinggal di kolong jembatan itu bukan hanya dari masyarakat Jawa saja. Ini berarti dari aspek kependudukannya itu bukan hanya orang Jawa, bukan orang Jakarta saja, tetapi orang dari berbagai macam suku itu tinggal di situ. Nah, salah satunya yang kita ketahui bahwa di film itu yang berperan ada beberapa suku. Yang salah satunya itu ada yang dari Makassar dengan logat Makassar, kemudian dari logat Batak. Berarti kita ketahui bahwa yang di Jakarta ini bukan hanya tentang suku orang-orang situ saja, tapi dari berbagai macam orang itu, penduduk itu tinggal di situ, di kolong jembatan itu. Nah, maka dari itu sebenarnya di kolong jembatan ini memang benar-benar tidak layak dihuni, sebab itu tadi banyak sampahnya, banyak lingkungan yang tercemarnya, banyak polusinya, debunya dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan berbagai penyakit itu. Nah, penyakitnya itu ya apa? Ya TBC, asma, diare dan lain-lain, dan masih banyak lagi sebenarnya permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan. Karena kan salah satunya sanitasi ini sangat penting ya guys. Sanitasi ini sangat penting untuk kesehatan kita. Bagaimana pendidikan itu dapat mengubah hidup seseorang. Nah, anak-anak yang ada di kolong jembatan itu yang awalnya tidak memiliki akses pendidikan, terus mendapat kesempatan untuk belajar dan juga mengembangkan diri setelah sekolah. Terus pendidikan itu terus mengalami pengalaman ini menunjukkan bahwa pendidikan itu adalah kunci untuk membuka peluang dan juga mencapai masa depan yang lebih baik. Karakter di film Stick dan Pensil ini lebih ke menghargai perbedaan dan keragaman. Jadi di 4 karakter utama yang berasal dari latar belakang yang berbeda, namun mereka ini memiliki sifat yang yang berbeda-beda juga. Namun mereka belajar untuk untuk saling menghargai perbedaan dan keragaman tersebut. Kemudian pengalaman ini mengajarkan kita bahwa selalu terbuka dan toleran terhadap perbedaan, dan bahwa keragaman adalah kekayaan yang harus dijaga. Kesimpulannya, film Stick
dan Pensil ini bukan hanya film hiburan semata, tetapi juga film yang penuh dengan inspirasi dan pelajaran hidup yang berharga. Pengalaman-pengalaman yang digambarkan dalam film ini dapat memotivasikan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, peduli terhadap sesama, dan selalu berusaha untuk mencapai tujuan. Selain pengalaman-pengalaman di atas, film Stip dan Pensil ini juga memberikan pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi rintangan. Dan ini mengajak para penonton untuk menjadi agen perubahan dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Begitu ya guys. Ya, sekian. Jadi itu ya guys kesimpulannya, bahwa selain pengalaman bahwa menjadi pribadi yang lebih baik, peduli terhadap sesama, kita harus menjaga lingkungan dan tidak mudah menyerah. Mungkin sekian video dari review film kita tentang Stip dan Pensil. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.